menyelenggarakan kontes tanaman hias dengan tema Piala Dedi Ar-Rahim Wakil Wali Kota. Nah, kebetulan kemarin kita bikin acara pembukaan pasar tanaman hias 28 November 2020 dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota. Atas idenya, beliau berkata bagaimana kalau kita bikin kontes tanaman hias. Tindak lanjut dari Bapak Wali Kota, kami panitia langsung menyelenggarakan kontes tanaman hias. Tujuannya apa? Tren tanaman hias itu kan lagi tinggi. Masyarakat di tengah pandemi ini lagi sangat menggemari tren tanaman hias. Untuk itu kita panitia Minaku Home Nature menjembatani antara masyarakat dengan kita adakannya ini. Karena kenapa kita mengadakan kontes ini? Jadi masyarakat tahu tanaman yang selama ini dia rawat sudah masuk standar atau belum. Penilaian kita juga termasuk dari penampilan dari karakter, dari kesehatan, itu semua dinilai. Jurinya siapa aja? Jurinya itu ada dari Kepala Dinas Pertanian, ada dari ahli pupuk yang kita datangkan dari Cianjur, ada juga dari pengamat petaninya, dan juga satu lagi dari teman-teman wartawan. Terus pesertanya itu macam-macam, ada dari kalangan petani, ada dari kalangan masyarakat, dan juga emang dari kalangan penghobi tanaman hias. Ada berapa nih? Pesertanya untuk saat ini 114 peserta dibagi dari 3 kategori. Kategori caladium, kategori anthurium, dan kategorinya syngonium. Bisa dijelaskan kaitan dengan penilaian kontes ini ya, gitu. Itu meliputi apa aja sih kan kriterianya? Ya, jadi sebenarnya terus terang aja ini merupakan suatu lomba-lomba perdana lah ya. Sehingga formulasinya memang belum standar benar, justru kita sedang mencari standar yang tepat untuk nanti di lomba-lomba yang lain, di festival-festival yang lain akan lebih bagus ya. Jadi ini ada 4 penilaian, Pak. Pertama dari aspek penampilan. Ya, dari aspek penampilan ini melihat dari keterpaduan antara jenis tanaman dan potnya, dan bagaimana dia menata tanaman itu sedemikian rupa sehingga menarik perhatian setiap orang melihatnya. Yang satu penampilan, yang kedua dari aspek kesehatan dan pupuk. Nah, ini yang makanya nanti kalau misalnya juaranya ada yang lebih bagus secara penampilan, tapi karena ada juga kriteria itu malah yang menilainya seorang praktisi dan akademisi ya, Pak Nur itu S3 di jurusan itu kesehatan tanaman. Jadi ada aspek penataan pupuk dan media tanaman yang digunakan itu, Pak, kan itu penting. Jadi nanti kenapa ini lebih bagus ini karena ada unsur dari aspek kesehatan dan juga pupuk yang digunakan serta media yang digunakan. Yang ketiga dari aspek kelangkaannya, ya, wah kenapa ini jadi juara? Padahal mah kecil atau gimana gitu? Karena itu kelangkaannya unik gitu, tapi langka. Nah mungkin beberapa teman di sini juga praktisi di sini baru melihat tanaman itu. Nah, itu kita kasih poin ya. Jadi yang terakhir baru dari aspek karakter tanamannya. Itu karakternya itu melihat dari aspek bahwa ini warnanya tuh beda gitu. Ya bisa si pembudidaya itu bisa dia warnanya lebih kelam, lebih apa tuh dia mampu untuk melakukan itu inovasi dalam pemberian makanannya atau apa sehingga dia bisa beda dengan yang lain karakter tanaman seperti itu. Saya yang khususnya itu tadi bisa saja yang tampilan secara keseluruhannya secara penampakan mata itu lebih bagus mungkin akan bisa terkalahkan dengan poin-poin tadi. Jadi saudara-saudara ini penilaiannya ada 3 aspek yang tidak memperhatikan penampilan tapi memperhatikan aspek kesehatan, karakter dan kelangkaan. Ya kan itu aja yang nanti saya mohon media untuk menyampaikan ini sehingga nanti tidak ada salah tafsir ya. Kenapa kan ada yang gede bagus tuh kalah mungkin karena dinilai dari aspek tadi bagus gede tapi sebenarnya ini banyak kan di scan yang lain ada di workshop lain ada tanaman ini tadi anthurium ada yang gede-gede bagus-bagus itu banyak. Jadi di sini karena nilainya ada yang tadi kemungkinan yang terindah dari aspek mata mungkin bisa saja kalah oleh yang karena kelangkaannya atau cara menampilkan pupuk dan media tanam. Pak, dari kegiatan kontes ini Pak, ini kan berkaitan juga Bapak selaku Kepala Dinas Pertanian. Ya. Apa Pak yang bisa ditarik dari sini untuk korelasinya dengan program-program pertanian Pak? Iya kan, terus aja tanaman hias ini kan baru menggebrak 2 tahun ke belakang lah ya. Ya, di dinas saya pun baru tahun ini saya menganggarkan dan menyelenggarakan kegiatan workshop pelatihan dan pembentukan petani-petani urban farming non pangan. Jadi ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini, terutama dengan Monica Host
nurture ya, untuk menjadi pemasok kami dan bisa melatih ibu-ibu atau siapapun yang komunitas yang ingin mengembangkan, membudidayakan tanaman hias. Gitu, Pak.